Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rica Yulianti, NIM 06091182126010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rene Angelina, NIM 06091182126001. Perkenalkan, nama saya Michelle Clares Nabariba. Perkenalkan, saya Janatil Aulia Amanda dari kelas Insalaya. Bakteri merupakan makhluk hidup yang termasuk ke dalam kingdom Monera. Ciri-ciri umumnya adalah memiliki satu sel uniseluler, tidak memiliki membran pada inti sel, prokariot, dan dapat diamati dengan mikroskop cahaya. Selanjutnya, bentuk bakteri itu sebenarnya seperti apa sih? Dan bagaimana bakteri bisa bertahan hidup sebagai organisme uniseluler? Nah, pada kali ini, saya akan membahas struktur dan fungsi-fungsi pada bagian tubuh bakteri. Jika kita perhatikan pada gambar di atas, kita bisa membagi struktur pada bakteri menjadi dua, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, dan pili. Sementara itu, struktur dalam terdiri dari sitoplasma, nukleid, ribosom, dan plasmid. 1. Kapsul. Sel bakteri dapat menghasilkan lendir ke permukaan selnya. Lendir tersebut tersusun dari air dan polisakarida dan biasanya terdapat pada bakteri saprofit. Lendir yang terkumpul kemudian menebal dan membentuk kapsul yang tersusun atas glikoprotein. Kapsul dan lapisan lendir berfungsi sebagai lapisan pelindung, menjaga sel dari kekeringan, membantu melekatkan diri pada substrat dan menunjukkan virulensi suatu bakteri. Kapsul pada bakteri patogen juga berfungsi untuk pelindungan diri dari sistem imun sel inang. 2. Dinding sel. Dinding sel pada eubakteria tersusun dari peptidoglykan, yaitu sejenis polisakarida yang berkaitan dengan protein. Serupa dengan kapsul, dinding sel juga berfungsi sebagai lapisan pelindung dan juga untuk mempertahankan bentuk sel bakteri. 3. Membran sel atau membran plasma. Membran sel atau membran plasma tersusun dari fosfolipid dan protein. Sifatnya semi-permeabel dan berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel bakteri. Yang keempat yaitu pili. Pili merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh dari dinding sel, mirip dengan flagela tapi ukurannya lebih pendek dan bentuknya kaku. Fungsinya adalah untuk membantu pelekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. 5. Flagela. Flagela yang juga disebut bulu cambuk terdapat pada dinding sel dan berfungsi sebagai alat gerak. Flagela hanya dimiliki oleh bakteri yang berbentuk batang, koma atau vibrio, dan spiral. Yang selanjutnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma merujuk pada cairan tidak berwarna yang tersusun dari air, bahan organik, protein, karbohidrat, lemak, garam mineral, enzim, ribosom, dan asam nukleat. Sitoplasma merupakan tempat terjadinya reaksi metabolisme pada bakteri. Selanjutnya yaitu ribosom. Ribosom adalah organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintetis protein, dan seterusnya yaitu nukleid. Nukleid adalah nukleus semu, tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Sitoplasma merupakan tempat terjadinya reaksi metabolisme pada bakteri. Selanjutnya yaitu ribosom. Ribosom adalah organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintetis protein, dan seterusnya yaitu nukleid. Nukleid adalah nukleus semu, tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Yang terakhir yaitu plasmid. Plasmid berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Organel sel penyusun sel eukariotik yaitu nukleus sebagai pengatur semua aktivitas sel, retikulum endoplasma sebagai alat transportasi zat, ribosom sebagai tempat sintesis protein, mitokondria sebagai pusat respirasi seluler, badan Golgi sebagai ekskresi sel dan pembentukan lisosom, plastida sebagai penghasil klorofil dan tempat fotosintesis, kloroplas menghasilkan klorofil dan tempat berlangsungnya fotosintesis, vakuola tempat penyimpanan air, cadangan makanan, dan hasil samping metabolisme, peroksisom membantu kloroplas pada saat melakukan fotorespirasi, kromatin mengkondensasi DNA untuk mengaktifkannya masuk ke dalam inti sel, dinding sel dapat menentukan bentuk, kekuatan, serta dukungan terhadap tumbuhan, membran sel sebagai gerbang penutup dan pelindung sel, sitoplasma sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel, nukleoplasma sebagai cairan kental di dalam inti sel yang mengandung banyak protein, plasmodesmata adalah rongga atau celah pada dinding,
sebagai masuknya zat antar sel tumbuhan. Vesikel yaitu ruang yang dikelilingi oleh membran sel yang biasanya ditempati oleh sitoplasma yang terdiri dari organel sel, dan sitosol sebagai lubang saluran atau wadah transportasi untuk menyimpan dan mengangkut zat di sekitar sel dan ke membran sel. Sel eukariotik pada hewan. 1. Nukleoplasma, berfungsi sebagai tempat untuk mengolah berbagai enzim. 2. Nukleus, berfungsi untuk pembentukan protein. 3. Membran inti, pemisah antara inti sel dan juga sitoplasma sel. 4. Membran sel, fungsinya yaitu melindungi sel, menerima rangsangan dari luar, dan mengatur keluar masuknya zat. 5. Retikulum endoplasma, RE, fungsinya sebagai alat transportasi zat pada sel sendiri. Sintesa protein, REK, mensintesis lipid dalam sel, REH, dan membantu dalam detoksifikasi sel-sel berbahaya pada sel, REH. 6. Sitoplasma. Sitoplasma memiliki fungsi tempat berlangsungnya metabolisme sel. 7. Mitokondria. Mitokondria memiliki fungsi menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan respirasi seluler. 8. Lisosom. Lisosom berfungsi sebagai masuknya makromolekul dari luar menuju ke dalam sel dengan mekanisme endositosis. Lisosom juga berfungsi untuk pencernaan intrasel karena mengandung enzim hidrolitik. Enzim hidrolitik ini akan menghancurkan zat asing yang masuk ke sel. Lisosom ini cuma ada di sel hewan, karena kalau di sel tumbuhan fungsi lisosom bisa digantikan dengan vakuola. 9. Ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. 10. Sentriol. Sentriol berfungsi sebagai proses pembelahan sel dalam membentuk benang spindel dan berperan membentuk silia dan flagella. 10. Badan Golgi. Fungsi badan Golgi adalah membentuk vesikula atau kantong untuk ekskresi. Virus adalah partikel penginfeksi yang mengandung materi genetik berupa DNA atau RNA yang diselubungi oleh protein yang disebut kapsid. Virus hanya dapat bereplikasi jika berada di dalam suatu sel inang. Virus tidak dapat hidup dan bereplikasi jika tidak berada di dalam suatu inang karena tidak dapat menunjukkan ekspresi genetik virus agar dapat melakukan sintesis partikel virus yang baru. Virus disebut parasit obligat karena hanya akan menunjukkan ciri-ciri kehidupan jika berada di dalam sistem biologis yang sesuai atau jasad seluler. Virus memiliki diameter bervariasi dari 20 sampai 300 nanometer. Virus disebut virus DNA atau RNA sesuai dengan jenis asam nukleat penyusun genomnya. Asam nukleat genom virus dapat berupa DNA ataupun RNA. Genom virus dapat terdiri dari DNA untai ganda, DNA untai tunggal, RNA untai tunggal, RNA untai ganda. Adapun asam nukleatnya, genom biasanya diorganisasi menjadi satu molekul asam nukleat lurus atau melingkar. Walaupun genom dari virus terdiri dari banyak molekul asam nukleat, virus memiliki banyak bentuk pada kapsid seperti batang, polihedral, atau lebih kompleks lagi seperti T4. Infeksi virus dimulai ketika virus berikatan ke sel inang dan genom virus menembus masuk. Mekanisme masuknya genom bergantung pada tipe virus dan tipe sel inang. Virus sangat penting dalam penelitian tentang mekanisme molekuler, proses-proses fundamental replika, transkripsi, dan translasi DNA.